Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam beberapa hari terakhir, ruang publik diwarnai oleh sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat. Pada kesempatan ini, Badan Komunikasi Pemerintah akan menyampaikan penjelasan mengenai beberapa perkembangan penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, berimbang, dan berbasis fakta. Pertama, mengenai proses penegakan hukum yang saat ini ditangani oleh aparat penegak hukum. Pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, serta tidak pandang bulu. Pada saat yang sama penting dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tidak mencerminkan keseluruhan institusi. Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian dari komitmen negara dalam memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih dan berintegritas. Kedua, pemerintah resmi memulai implementasi program mandatori biodiesel B50 sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Pemanfaatan energi berbasis sumber daya dalam negeri diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi impor, meningkatkan nilai tambah komoditas nasional, sekaligus memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Ketiga, pemerintah juga memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PISEL di Denpasaraya. Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Keempat, dalam hubungan internasional, Indonesia terus menunjukkan diplomasi yang aktif dan produktif. Dalam sepekan terakhir, Presiden Prabowo menerima kunjungan kenegaraan dari Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Rangkaian pertemuan tersebut mencerminkan semakin kuatnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia, serta komitmen pemerintah dalam memperluas kerjasama strategis yang memberikan manfaat bagi kepentingan nasional. Rekan-rekan yang saya hormati, pemberantasan korupsi merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. Upaya ini bukan semata-mata tentang penegakan hukum, tapi juga tentang menjaga amanah rakyat, serta memastikan setiap kebijakan dan penggunaan uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, komitmen untuk memberantas korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama dan dijalankan secara konsisten. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan sepenuhnya bekerja untuk kepentingan rakyat. Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, telah mengingatkan seluruh aparatur negara untuk terus melakukan introspeksi dan membenahi diri, baik di lingkungan pemerintahan, birokrasi, TNI, Polri, maupun kejaksaan. Seluruh aparat negara harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang diberi amanah untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Presiden juga memahami harapan masyarakat yang menginginkan Indonesia bebas dari praktik korupsi maupun berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Karena itu, beliau menegaskan bahwa setiap aparatur negara harus menjaga integritas dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi akan terus dijalankan secara konsisten. Penegakan hukum harus berlangsung secara adil tanpa membedakan jabatan, kedudukan, pangkat, ataupun kekuasaan. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah akan menghormati setiap proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum, termasuk Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dalam menangani berbagai perkara yang saat ini menjadi perhatian publik. Pemerintah meyakini bahwa setiap proses hukum memiliki mekanisme yang harus dihormati dan dijalankan secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, pemerintah mengajak seluruh pihak untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Prinsip ini penting untuk menghindari munculnya spekulasi maupun penilaian sampai semua proses telah memiliki kekuatan hukum tetap atau mengikat. Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas, stabilitas, dan persatuan di tengah berbagai dinamika yang ada,
Persatuan bangsa merupakan modal utama untuk menghadapi berbagai tantangan. Dengan suasana yang aman, saling percaya, dan hormati proses hukum, kita dapat terus melanjutkan pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.